Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi dengan NIM 2120 5010 89. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 2151D angkatan 2021 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Asmawati MSI. Oke, sebelum kita melihat podcast antara Hatta Halilintar dan Dr. Richard, kita mengkaji apa itu komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi antara komunikator dan komunikan, di mana di sini komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan agar pesan tersebut tersampaikan kepada komunikan, sehingga terjadinya timbal balik kepada komunikator dan komunikan. Mungkin itu saja penjelasan dari komunikasi interpersonal. Oke, kita simak video berikut ini. Saya gue nggak pegang lagi sudah. Tapi dokternya dokter kecantikan gitu. Dokter ya? kecantikan. Tadi aku bincang di luar, ternyata dokter kecantikan. Ini dokter umum juga ya? Semuanya mulai dari dokter umum. Semua mulai dari dokter umum. Dan dokter kecantikan memang di dunia ini memang tidak ada spesialisasinya. Jadi pendidikannya itu informal. Iya. Jadi setelah dari situ berhenti dari, maksudnya udah nggak terlalu praktek, suka ngonten. Fokus ke konten aja Fokus. sudah. Kasih ke edukasi ke masyarakat. Kan usaha juga kan dokter, kenapa harus masih ngonten gitu? Nah itu ya, karena kan sebenarnya kayak gini ya. Aku nggak pernah cari duit dari media sosialku. Instagram, TikTok, YouTube, walaupun viewersnya kayak gimana pun, aku nggak pernah promosi produk orang lain. Satu pun nggak pernah. Nah memang aku nggak jualan dari media sosial. Dan jujurnya di YouTube 3 tahun lebih ya kita ya, 3 tahun lebih. Itu duitnya Rp1 pun aku nggak pernah lihat. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena nggak dihidupin AdSense. Hidupin. Tetap juga dinantikan. Jadi yang dibicarakan oleh Hatta Halilintar dan Dr. Richard yaitu melibatkan etika dan makna dalam berbicara, menciptakan komunikasi yang mempengaruhi makna. Adapun yang dimaksud yaitu metakomunikasi, menggunakan komunikasi membentuk dan mempengaruhi makna sehingga mudah dipahami oleh komunikan. Nah, jadi yang dibicarakan oleh Dr. Richard yaitu diri terbuka kepada orang lain. Yang dimaksud dari itu diketahui diri sendiri dan juga orang lain, yaitu terbuka. Udah banyak tuh kayaknya. Lumayan, tapi nggak pernah gue lihat. Nggak pernah gue lihat karena gue tuh nggak cari duit dari situ. Dan kalau dibandingin juga dari usahaku itu nggak ada apa-apanya. Iya pasti. Nah itu bisa jadi info juga buat teman-teman, kalau di YouTube itu sebenarnya AdSense itu tidak seperti yang kita kira ya, yang kata orang puluhan. Tapi lu gede kan? Alhamdulillah. Tapi nggak seperti yang orang kira. Kadang dari OPEX gajian aja nih, gajian anak-anak bisa jadi kurang. Oh iya? Bisa jadi kurang. Karena akun banyak kan, ratusan di sini kan. Tapi sponsornya kan? Sponsornya, disitulah. Sama kita gimana nge-connect-in sama bisnis kita, itu sih. Oh iya, oke. Gue nggak ada sponsor. Iya, dokter udah nggak perlu kan dokter. Nah itu. Karena image orang tuh ngelihat gue itu kaya, banyak duit, jadi nggak ada. Jadi yang dibicarakan oleh Hatta Halilintar yaitu memanfaatkan berpengetahuan dalam berkomunikasi, sehingga Dr. Richard menghadirkan kepercayaan dan rasa kenyamanan kepada Hatta Halilintar sehingga dia tertawa, tersenyumlah. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan rasa aman. Yang terakhir, ada pengembangan diri dan dalam berkomunikasi antara Hatta Halilintar dan Dr. Richard. Semuanya tuh takut. Beneran, semuanya tuh takut minta red cardnya gue itu takut. Soalnya nih bos, klinik kecantikan nih. Susah nih. Nggak semua dokter juga lagi kan mau konten kayak podcast nyari. Terus tapi beneran nggak ada. Bener nggak ada ya? Bukan cuma gue nggak mau, tapi memang nggak ada juga. Itu masalah. Coba aja dok di sini infoin open endorse atau open apa gitu. Siapa tahu lah ya. Tapi kalau ada pun, gue paling maunya ya brand ambassador atau 1 tahun ya. Males banget sih kalau kayak ngurusin yang kayak buat story kayak gitu untuk satu brand kayak gitu punya. Males ya sebenarnya. Udah bahas yang lagi viral-viral aja dok, itu kayaknya lebih bagus. Nah, jadi Dr. Richard ini menceritakan pengalamannya. Jadi kenapa mereka menceritakan pengalamannya dari mereka sebelum menjadi dokter dan sebelum Hatta Halilintar menjadi podcast terkenal. Kenapa metakomunikasi mempengaruhi makna? Karena dalam komunikasi antara Dr. Richard dan Hatta Halilintar mengandung komunikasi interpersonal sangat penting untuk meningkatkan hubungan antar individu dan mengatasi konflik. Jadi mereka itu membicarakan konflik antara di Stadion Kanjuruhan kemarin yang
sempat viral dengan gas air mata. Nah, berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain memberi motivasi kepada orang lain agar melebihi dari mereka karena adanya kebutuhan. Bukan sih, sebenarnya tujuannya itu pengen kasih insight ke masyarakat dalam versi yang lain. Kalau Versi dulu yang kan lain. kita kan kasih tentang kosmetik, tentang edukasi tentang estetik, kosmetik. Nah sekarang kan jadi ke podcast nih. Betul. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena viewers kosmetiknya anjlok. Tapi emang gitu. Kalau konten edukasi itu dikit view ya. Itu fakta. Bener, itu fakta guys ya. Aku ada kali bikin ratusan video edukasi, itu viewers terkecil yang ada di channel. Dan coba aku pernah bikin channel edukasi, itu sekarang wah itu subscribernya mau 100.000 aja berat itu. Coba deh edukasi bisnis, edukasi motivasi, apa itu berat tuh. Berat. Tapi kalau yang podcast yang ada keviralannya, entertainment tuh gede gitu. Iya. Makanya kadang-kadang kita harus combine gitu ya. Ya, betul. Kapan kita harus edukasi, kapan kita harus tahu mana konten yang bisa nyerap Betul. orang view. Jadi disitulah kita sebagai konten kreator harus kreatif, pokoknya. harus kreatif. Bahaya juga kejeblos tuh jadi over kontennya parah, bisa jadi kita berurusan sama hukum. Betul. Itulah dalam dunia konten tuh sekarang aku makanya akhir-akhir ini tuh lebih kalem gitu Dok, nggak terlalu yang mau bikin ini, bikin itu, enggak. Jadi aku lebih fokus di usaha-usahaku gitu. Jadi konten tuh ya kadang sama anak istri udah, podcast ya yang orangnya lagi aku kayak sering lihat nih penasaran pengen nanya langsung. Udah. Tapi mungkin Mas Atta mungkin fokus, mungkin kalau kayak usaha itu bisa kasih ke orang lain. Oke, Dr. Richard Lee ini sangat sopan dalam berkomunikasi sehingga menyebut Atta Halilintar ini dengan sebutan Ananda. Jadi tujuan mereka berdua dalam berkomunikasi di podcast ini untuk membantu orang lain, contohnya memberikan kritik dan saran, mengungkapkan rasa empati, bekerja dalam suatu kelompok untuk membantu penyelesaian masalah atau memberi saran dan dukungan kepada orang lain, seperti mengangkat kasus Kanjuruhan atau bom asap kemarin yang sempat viral. Kalau Iya, kayak iya. aku juga sama kita Mas Atta. Berarti kan sama-sama pengusaha nih sekarang kan. Tapi kalau aku sudah mengikhlaskan perusahaanku ke adik kandungku. Dia yang pegang semuanya. Jadi kalau mau jungkir balik mau apa sudah semuanya sana. Dan kita fokus ke pengembangan diri. Karena memang nggak bisa diakuin kalau misalnya Mas Attanya makin terkenal, pasti usahanya juga akan lebih mudah kan. Iya betul. Ya kan. Jadi fokus aja Mas Atta kayak gitu punya. Nanti usahanya kasih ke satu orang kepercayaan yang pegang gitu. Tadinya saya mau coba kayak gitu ke adik saya Torik. Storiknya juga sekarang jadi Konten juga ya. dan saya yang brandingin juga, dia jadi konten juga. Nah, yang lagi viral ini aku pengen nanya nih Dok tentang ini loh, yang lagi sekarang ini kan kita turut berduka cita ya Dok ya, dengan ada ratusan orang yang meninggal di Malang, di Kanjuruhan gitu. Sampai ini beritanya jadi berita dunia gitu. Kan kalau dokter ini juga dokter umum ya. Pernah pelajari nggak sih ya? Gas air mata tuh isinya apa sih Dok? Wah, kok nggak tahu deh kalau gas air mata. Nggak tahu ya? Tapi katanya gas air mata itu ada 2 jenis ya. Ada yang 5 menit dia itu disemprot sudah hilang, yang ringan punya. Ada juga yang 15 menit tuh sampai besok pagi itu masih pedih mata kita. Masih pedih matanya. Yes. Tapi gas air mata tuh emang seberbahaya itu kah? Sebenarnya nggak bahaya, nggak akan buat meninggal. Meninggalnya kan bukan karena gas air mata. Jadi kalau disemprot gas air mata nih orang nggak akan meninggal? Nggak akan meninggal. Oh. Nggak akan meninggal. Harusnya nggak akan meninggal. Tapi kan kejadiannya itu kan adalah panik attack, mungkin pas ketutup, marah, kejedot lah, ketimpa lah gitu ya. marah, dan akhirnya kan berinjek-injekan, panik kan. Akhirnya injek-injekan dan sebagian juga Terus ada- terjadi kepadatan, nafas sih gitu ya. dan ada keributan juga kan akhirnya meninggalnya karena itu. Tapi Kalau gas air matanya nggak bisa buat mati. nggak bisa buat mati. Tapi dokter pernah ini nggak sih? Pernah kena gas air mata gitu? Nggak pernah gue. Seumur umur belum pernah. Soalnya nggak mungkin kalau cuman karena gas air mata doang nggak mungkin itu langsung orang meninggal gitu. Karena kan di setiap demo di luar negeri juga pakai gas air mata gitu kan. Betul. Tapi mungkin karena kejadiannya itu yang padat. Kejadiannya juga cepat kan itu Cepet. kan. Cepat banget, disemprot gas air mata, panik, ada kerusuhan keributan, ada. Oke, mungkin itu saja analisis dari video antara Atta Halilintar dan Dr. Richard Lee.
Oke, selanjutnya saya akan menganalisis pembicaraan antara Presiden Rusia Putin dengan Presiden Indonesia Jokowi. Oke, sebelum kita menganalisis video tersebut, alangkah baiknya kita menyimak video berikut ini. У истоков стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством СССР. Наши беседы с господином Видодо мы подтвердили настрой на наращивание двухстороннего взаимодействия по всем. Jadi dalam pembicaraan Presiden Putin dan Presiden Jokowi itu ada dua orang memutuskan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Putin, memberikan sertifikat. Nah, jadi di sana terdapat gangguan dalam berkomunikasi, yaitu noise. Gangguan dalam berkomunikasi tetapi bisa dilanjutkan kembali yang disebut oleh teori noise. Saya berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran pemerintah Rusia yang tadi telah berbicara dengan delegasi Indonesia dengan sangat rinci dan sangat detail. Dan dengan segala hormat, saya ingin mengundang Presiden Putin untuk berkunjung ke Indonesia. Terima kasih. Большое спасибо. Indonesia menilai pentingnya bangunan arsitektur kawasan yang dapat menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia telah menyampaikan inisiatif ini dalam East Asia Summit dan Indonesia memahami bahwa pemikiran serupa juga dimiliki oleh Rusia. Oleh karena itu, Indonesia dan ASEAN berharap dapat melakukan kolaborasi dengan Rusia untuk mewujudkan bangunan arsitektur kawasan dengan mengedepankan kesatuan, sentralitas, dan kepemimpinan ASEAN. Jadi kesimpulan pembicaraan dari Presiden Putin dan Jokowi. Nah, jadi Presiden Putin menyampaikan pesan umpan balik berlangsung sehingga Presiden Jokowi dapat mengetahui dan dapat mengerti langsung tanggapan dari Presiden Putin terhadap pesan yang disampaikan oleh Presiden Putin. Nah, mungkin itu saja analisis dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.